Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik bukan? Saat ini kita bersyukur kita diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari saat ini kita siapkan diri kita ya. Siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita sehingga kita boleh fokus beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mohon Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Mari kita berdoa bersama-sama, sikap doa yang baik. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Sehingga pagi ini Tuhan Yesus berikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini semuanya sehat-sehat semua kan? Kita bersyukur Tuhan senantiasa mengasihi kita, memberikan tubuh yang sehat, sehingga kita boleh semangat di dalam memuji Tuhan. Saat ini, yuk sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan bagi kita mau sama-sama memuji Tuhan, bertambah-tambah dalamnya. Tambah, tambah, tambah lebarnya.
Adik-adik, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab juga ya, untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau sama-sama pujikan pujian baca kitab suci. Halo adik-adik, sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab kita minggu lalu adalah mengenai Abraham dan anaknya Ishak dan domba yang Allah sediakan untuk menggantikannya. Nah, setelah dewasa, Ishak menikah dengan Ribka dan mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita tentang Yakub. Pada suatu hari, Yakub akan pergi ke rumah pamannya. Rumah pamannya jauh dan dia harus berjalan seorang diri untuk pergi ke sana. Setelah menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya, Yakub pun berangkat. Yakub berjalan sepanjang hari, dan ketika hari mulai gelap, tubuhnya juga sudah sangat lelah, maka Yakub memutuskan untuk berhenti berjalan dan beristirahat dulu. Dia mencari tempat untuk tidur dan mengambil sebuah batu
untuk dijadikan bantal. Ketika Yakub sedang tidur nyenyak, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat ada sebuah tangga yang panjang dan ujungnya sampai ke langit. Dan di tangga itu ada banyak malaikat yang naik turun. Yakub melihat Allah ada di situ dan berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Lalu Allah juga berbicara lagi kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tetap melakukan apa yang sudah aku janjikan kepadamu." Wah, sungguh indah ya. Tuhan akan selalu ingat akan janjinya dan menepati apa yang sudah Tuhan janjikan. Kemudian Yakub terbangun. Ia tahu bahwa Allah telah berbicara kepadanya di dalam mimpi, dan dia juga tahu bahwa tempat ia tidur semalam ini sangat istimewa. Maka Yakub mengambil batu yang telah dipakainya sebagai bantal dan mendirikannya menjadi tugu. Yakub juga menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamakan tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Lalu Yakub berjanji untuk melayani dan menyembah Allah. Nah, maukah adik-adik juga berjanji untuk menyembah dan melayani Allah seperti Yakub? Mau ya? Nah, ibu punya 2 pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama, ketika Yakub bangun, apa yang diingatnya? Ya, ia telah bermimpi dan mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Yang kedua, apa nama yang diberikan Yakub untuk tempat ia bermimpi tadi? Ya, Betel, yang artinya rumah Tuhan. Nah, ayat hafalan kita kali ini dari Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aktivitas kita kali ini yang nomor 6, 6A dan juga 6B dengan judul Allah berfirman pada Yakub. Dihafalkan ya ayat hafalannya dan juga dikerjakan aktivitasnya ya. Setelah itu boleh direkam dan difoto lalu dikirimkan ke HP Kak Eva. Untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk senantiasa sayang dan percaya hanya kepada-Mu saja. Berkati kami dan semua keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap sehat dan tetap semangat ya.